Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Kita Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, bicara mengenai karakter seorang pemimpin, sebenarnya sebelum manusia diturunkan, Allah telah berkata kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat pada waktu itu sedikit bertanya, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Mengapa engkau akan membuat pemimpin yang akan merusak dan menumpahkan darah? Artinya bahwa malaikat telah mengetahui ada karakter-karakter negatif di dalam diri manusia sebagai seorang pemimpin. Nah, bagaimana kemudian karakter negatif ini dieliminir, kemudian memunculkan hal-hal yang positif sehingga menjadi seorang pemimpin yang profesional. Nah, inilah yang akan kita dengarkan tausiahnya berikut ini dari guru kita Ustadz Felix Xiao. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa iltazama bitoriqatihi wa tarasama khutuh jalal akidatan islamiyatan asasan fikratih wa mikyasan i'amali wa masdarani ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fahkum bainahum bima anzalallah fala tattabi' ahwa'akum amma ja'aka minal haqq. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya pada Allah, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, yang menurunkan Al-Quran dengan benar dan di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan. Baik kebaikan itu ada pada kepemimpinan dan kebaikan-kebaikan itulah yang harus dicontoh oleh pemimpin. Salat dan salam senantiasa kita curah dan limpahkan kepada pemiliknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik orang yang harus kita teladani sampai dengan akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti kepemimpinan beliau. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fillah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Jadi pada hari ini kita berkumpul untuk membahas tentang kepemimpinan. Sesuatu yang memang asing terhadap umat pada zaman sekarang, karena umat sudah terlanjur dininabubukan dengan perkara-perkara yang lain sehingga menganggap pemimpin dan kepemimpinan itu di luar bahasan Islam. Betul begitu Ibu sekalian. Karena kita biasa menganggap bahwa urusan politik bukan urusan agama, urusan kepemimpinan bukan urusan agama. Jauh daripada itu, Islam justru menganggap semua adalah bagian daripada agama. Kalau gitu kita bisa lihat salah satunya. Boleh dibuka slide-nya? Nah, jadi ini adalah perkataan daripada Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan, salah seorang khalifah yang paling lembut hatinya, ini pernah menyampaikan dalam salah satu perkataannya, innallaha la yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah akan menghilangkan kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak dapat digunakan Al-Quran untuk menghilangkannya, maka Allah gunakan kekuasaan untuk menghilangkan maksiat-maksiat tadi. Kenapa? Betul tadi, menurut kemudian pembawa acara, Mas Agus tadi menyampaikan kepada kita, sifat alami manusia adalah berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan dan wayasfikut dima, dan juga dia menumpahkan darah. Itu lanjutan ayatnya, kalau mereka tidak menggunakan akal menerapkan hukum-hukum Allah. Tapi kalau mereka menerapkan akal mereka, lalu kemudian menerapkan hukum-hukum Allah, maka yang terjadi justru adalah kebaikan. Maka seorang khalifah yang bernama Utsman bin Affan pernah mengatakan, memang betul maksiat-maksiat akan terjadi. Dan Al-Quran bisa menghalau maksiat-maksiat tersebut. Tapi ada maksiat-maksiat yang tidak bisa dihalau menggunakan Al-Quran. Nah, itu gunakan apa? Kekuasaan. Contoh Bapak Ibu sekalian, sekarang saya tanya, tahu glodok Bapak Ibu sekalian? Tahu jualan apa di glodok? Elektronik. Selain elektronik jualan apa Pak? Kaset apa Pak? VCD porno, kan itu kan ya? Kira-kira dijualnya berapa? Menurut salah satu data, di VCD porno di glodok itu dijual satu hari 1 juta keping yang dipajang di sana. Coba kita bayangkan, itu menurut data. Pertanyaan saya, penegak hukum tahu nggak di situ jualan VCD porno? Tahu, diambil tindakan atau tidak? Tidak. Berarti ini salah satu contoh di mana ada kemaksiatan yang tidak bisa dibacakan Al-Quran. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, orang itu ada 2. 1 dibacaan Al-Quran dia sadar, 2 dibacaan Al-Quran tambah kafir dia. Nah maka yang kayak begini nggak bisa digunakan yang namanya Al-Quran. Tapi harus digunakan yang namanya kekuasaan, kepemimpinan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, hamil berapa bulan ibu-ibu sekalian? 9 bulan 10 hari. Susah?
susah, harus bawa kemana-mana, berat dan sebagainya. Dia lahir harus kasih makan sampai gede. Rela nggak anaknya ketika sudah dewasa kemudian terlibat hal-hal yang kayak tadi, nonton VCD porno? Dan sekarang KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, merilis sebuah kabar bahwa 62,7% SMP di Jakarta sudah tidak perawan lagi. Coba bayangkan. Lah kenapa? Gara-gara tadi permasalahan-permasalahan yang tidak bisa hilang menggunakan Al-Quran, Allah hilangkan menggunakan kekuasaan. Maka penting pembicaraan kita pada hari ini. Nah kalau gitu kita lihat Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang kepemimpinan dan pemimpin, wajar. Michael H. Hart, seorang non-muslim, dia seorang Kristen Maronit, dia menulis salah satu buku judulnya 100 The Most Influential People in History. Jadi dia sampaikan dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, bahwa Muhammad Rasulullah adalah orang nomor 1 paling berpengaruh. Kenapa? Dia sampaikan alasannya. Muhammad, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. Bahwa Muhammad ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap agama saja, tapi dia bertanggung jawab terhadap keseluruhan bangunan Islam. Baik itu adalah bangunan etis maupun sistemnya. Nah karena itulah Muhammad Rasulullah menjadi orang nomor 1 paling berpengaruh sepanjang sejarah. Karena tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Daud Rashid, bahwa Rasulullah tidak mewariskan figur. Yang Rasul wariskan adalah sebuah sistem yang dia bertahan selama 13 abad. Maka kita lihat, beberapa kemudian orang-orang memuji sistem Rasulullah. Yang kalau zaman sekarang kita kenal dengan nama sistem khilafah tadi. Yang disampaikan tadi sempat. Maka zaman-zaman khilafah ini diterapkan Islam. Sehingga luasan Islam menjadi seperti yang kita bisa lihat di depan. Jadi pernah terjadi satu masa, Bapak Ibu sekalian, yang ini tidak ada dalam sejarah-sejarah di sekolah. Entah kenapa kita nggak tahu, nggak diajarin. Tapi pernah terjadi satu masa di mana wilayah Islam terbentang dari timur sampai ke barat tidak kurang daripada 20 juta kilometer persegi. Dan mereka pada waktu itu bersatu di bawah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apa yang kemudian mereka terapkan? Mereka menerapkan Islam. Sejahtera terjadi di mana-mana. Pertanyaannya kemudian, kalau dulu Islam diwariskan oleh Rasulullah kepemimpinan yang hebat seperti ini, yang namanya khilafah ini, bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman sekarang beda Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit terangkan apa yang dimaksud dengan sistem kepemimpinan dan kenapa bisa terjadi kekacauan seperti sekarang. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, Islam tidak diterapkan. Kalau kita lihat sekarang, rakyat ini memilih yang namanya penguasa. Dan kalau penguasa zaman sekarang, menurut J.J. Rousseau, dalam kemudian tesis dia, mengatakan bahwa yang namanya kekuasaan harus dibagi-bagi. Karena zaman dulu ketika raja berkuasa secara absolut, maka raja bisa berbuat apapun juga. Maka dia katakan ini tidak boleh terjadi, harus kita bagi 3, eksekutif, yudikatif, legislatif. Dan masalahnya dimulai dari situ. Lah kenapa? Ketika kemudian rakyat memilih wakil rakyat, maka terjadi konflik kepentingan. Kenapa? Karena wakil rakyat yang memang sejatinya adalah sebuah legislator, ini kemudian juga menjadi eksekutor. Gitu loh. Nah ini kemudian konflik kepentingan. Ternyata yang kemudian jadi yudikatif juga nanti akan dikendalikan oleh eksekutor juga. Konflik kepentingan. Islam tidak seperti itu. Nah secara sederhana inilah sistem Islam. Umat memilih kemudian khalifah. Khalifah bukan membuat hukum. Khalifah tidak menentukan hukum, tapi dia menentukan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitulah sederhananya Islam membuat sebuah kepemimpinan untuk seorang pemimpin. Ya subhanallah, luar biasa Ustaz Felix yang menggambarkan kepada kita apa yang terjadi pada saat ya zaman Rasulullah dulu, kemudian bergeser ke khalifahan berikutnya sampai pada saat ini. Nah sekarang permasalahannya, apakah konsep-konsep tersebut itu bisa diterapkan pada saat ini dan bagaimana cara menerapkannya? Tentunya ini masih menjadi PR dan nanti Ustadz Felix juga akan melanjutkan kembali ya. Bagaimana mengimplementasikan pada saat ini. Tetap bersama kami karena setelah ini kita akan kembali lagi masih di Majelis Ilmu Kita Damai Indonesiaku. Ya
memandang pentingnya pemimpin karena segala urusan kaum muslimin itu tertakluk pada kepemimpinan dan pemimpin yang menjalankan amanah. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, yang kemudian itu dibacakan berkali-kali pada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi dikatakan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, seruannya pada orang-orang yang beriman, ati Allah wa atiur rasul. Maka taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga pemimpin di antara kalian. Ayat ini bermakna banyak. Satu, dalam tafsirnya Ibnu Katsir, maka kemudian beliau menyampaikan bahwa ini adalah seruan untuk taat pada Allah dan taat pada Rasul secara tidak terbatas, secara mutlak, dan ketaatan pada pemimpin dalam perkara-perkara ma'ruf. Karena tidak terjadi ketaatan dalam perkara-perkara yang tidak ma'ruf. Ini ayat turun berkenaan dengan sebuah kejadian. Ada seorang sahabat namanya Abdullah. Abdullah ini diperintahkan Rasul memimpin sebuah pasukan. Kemudian karena dia merasa kesal, pasukan ini kemudian dipanggil. Apakah kalian mendengar bahwa Rasul berkata ayat yang tadi? Kami mendengar. Lalu kemudian Abdullah pemimpinnya berkata, kalau gitu bawakan pada saya kayu-kayu dan bakar kayu-kayu tadi. Dibakar kayu-kayu tadi, kemudian Abdullah berkata pada bawahan-bawahannya, masuklah kalian ke dalam api. Karena Rasulullah sudah menyuruh kalian untuk taat pada pemimpin, maka tidak ada yang mau masuk ke dalam api. Mereka lapor pada Rasulullah, Rasul, pemimpin kami menyuruh kami masuk dalam api. Rasul katakan, kalau kalian tadi masuk ke dalam api tadi, maka tidak akan kalian keluar selama-lamanya. Karena kalian berada dalam neraka, maksudnya. Lalu Rasul menyambung, innamal ta'ati fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara-perkara ma'ruf. Diceritakan kemudian lanjutannya di dalam Al-Quran, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallah wa Rasul. Jadi ketika dikatakan, ketika kemudian Anda berselisih pendapat terhadap segala sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah sebuah isyarat kembali bahwa pemimpin itu penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah sistem kepemimpinan, yaitu adalah pemimpin yang amanah. Siapa itu yang amanah? Yang melaksanakan amanah dari Allah dan Rasulnya, yaitu menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita sebagai rakyat, kita sebagai orang yang dipimpin, harus taat pada pemimpin dalam perkara-perkara ma'ruf. Lah, bagaimana kalau pemimpinnya tidak ma'ruf? Kalau pemimpinnya aneh, asing dengan Al-Quran, asing dengan As-Sunnah, maka kewajiban daripada rakyat, maka kewajiban pada kaum muslimin adalah menasehati pemimpin tadi agar dia kembali pada jalan yang ma'ruf, agar dia kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, agar dia kembali pada Islam dan menerapkan segala sesuatunya dengan Islam. Inilah yang kemudian dimaksud dengan pemimpin dan kepemimpinan. Islam, Al-Quran memerintahkan kepada kita tidak hanya punya pemimpin yang amanah, tapi punya sistem kepemimpinan yang amanah, yaitu sistem kepemimpinan yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dan bila tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, inilah ancaman Allah. Ancaman Allah kemudian mengatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu kalau kalian percaya pada Al-Quran, percaya pada Allah, percaya pada yaumil akhir. Nah, Ibnu Katsir menambahkan, ini berarti kalau ada orang yang ingin menerapkan selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, berhukum pada selain pada Allah, maka inilah yang disebut dengan pemimpin yang zolim. Maka kewajiban adalah menasihati pemimpin tadi. Bagaimana caranya? Karena yang namanya nasihat itu seperti cermin, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat kaum muslimin, lalu kemudian kita melihatnya jelek, sama kayak kita bercermin, Bapak Ibu sekalian. Contoh, kalau Bapak Ibu bercermin, ngelihat di cermin kemudian jelek, yang dipecahin cerminnya atau orangnya? Dua-duanya. Enggak, yang kita perbaiki bukan cerminnya Bapak Ibu sekalian, tapi yang kita perbaiki adalah diri kita. Kita latih agar kita faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sebarkan, kita dakwahkan bahwa setiap muslim harus terikat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan karena itulah mereka akan kemudian memilih pemimpin-pemimpin yang amanah. Begitulah yang kemudian kita lihat, yang bagaimana Islam menjadikan solusi atas kepemimpinan, yaitu menyadarkan seluruh rakyat dan pemimpinnya menerapkan Islam. Ibarat gigi, dari atas, dari bawah, semuanya menggigit. Demikian sistem sistem kepemimpinan dan pemimpin yang amanah. Terima kasih. Iya, subhanallah, luar biasa Ustadz Felix Show mengabarkan kepada kita semua, Bapak Ibu, sahabat pemirsa sekalian. Udkhulu fi silmi kaffah wala tatabi khutuwati syaitan. Artinya masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas, ya, mengikuti Al-Quran dan juga mengikuti As-Sunnahnya. Oleh karena itu tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan kembali lagi masih di majelis ilmu kita Damai Indonesiaku.
yang dipersembahkan oleh kepemimpinan dan sistem kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sama-sama penting di dalam Islam. Karena itulah Imam Ghazali dalam salah satu kitabnya beliau mengucap dan melisankan satu nasihat kepada kita yang layak kita jadikan sebagai perenungan sampai dengan sekarang. Beliau mengatakan fa'inad dunya mazra'atul akhirah. Sesungguhnya dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Artinya, siapa yang tidak menanam di dunia, dia tidak dapat apapun untuk dipanen di akhirat. Karena itulah beliau sampaikan, wala yatimuddinu ila bidunya. Tidak akan sempurna yang namanya agama tanpa adanya dunia. Wal mulku wad dinu atu amani. Sesungguhnya agama kalian dan juga kepemimpinan yang ada pada kalian seperti saudara kembar. Falid dini aslun wa sultanu harisun. Dan bagi agama layaknya sebuah fondasi, layaknya sebuah asas. Wa sultanu harisun. Dan kepemimpinan, seorang pemimpin dan kepemimpinan layaknya seorang penjaga. Wa mala aslalahu famahdumun. Yang tidak ada asas, dia pasti akan hancur. Yang tidak ada fondasi, dia pasti akan kemudian rusak. Wa mala harisallahu fatdoi. Maka yang tidak ada penjaga, dia pasti akan hilang. Maka pemimpin dan sistem kepemimpinan itu adalah satu dengan agama. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena orang-orang yang baik muncul dari sistem yang baik. Dan orang-orang yang baik inilah yang akan menjaga sistem yang baik. Kita ambil sebuah analogi Bapak Ibu sekalian. Kenapa sangat penting sekali yang namanya sistem dan juga sangat penting sekali yang namanya pemimpin yang amanah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, pernah pergi ke mall yang lantainya kinclong, bisa dipakai buat ngaca, pernah? Pernah. Pertanyaan saya sederhana, pernah nggak ngelihat ada orang ngeludah di mall, sendeso-ndesonya dia? Pernah nggak? Nggak pernah kan ya? Sendeso-ndesonya orang, nggak ada yang kemudian dia masuk mall yang bersih lalu dia meludah. Kenapa nggak ada yang pernah begitu? Karena tempat yang bersih memaksa orang berbuat bersih. Ya. Jadi tempat yang bersih memaksa orang berbuat bersih. Pernah pergi ke pasar yang kotor bau bin becek? Sering. Ngelihat orang ngeludah di sana pernah? Bukan ngeludah, dia muntah di sana Bapak Ibu sekalian. Lah kenapa? Karena tempat yang kotor memaksa orang berbuat kotor. Begitupun juga sebuah sistem. Begitupun juga sebuah kepemimpinan. Yang baik membuat orang jadi baik. Yang buruk membuat orang jadi buruk. Rasul katakan, innamal madinatu kalkir. Sesungguhnya Madinahku seperti tungku api. Tanfi khobathiha wa yansi toyibiha. Ada besi yang jelek masuk, jeleknya hilang, yang tinggal besi yang bagus saja. Kalau lewat tungku api kan gitu kan ya. Nah, tapi kalau ada besi yang bagus yang masuk, semakin cemerlang kebagusannya. Itu Madinah. Orang masuk kemudian jadinya jelek, di awalnya jelek, jahat, jadinya baik. Orang masuk baik, tambah baik. Itu Madinah, Bapak Ibu sekalian. Diterapkan syariat Allah, syariat Islam. Kalau zaman sekarang, kira-kira yang kita terapkan aturan Allah atau aturan yang lain? Yang masuk kiai, keluarnya tersangka penggelapan dana haji. Betul begitu? Itu kan ya, sudah penggelapan dana haji pula, itu kan ya, double itu dosanya. Nah sama kayak saya kemarin ngisi di Bekasi, pulang-pulang sendal saya hilang, saya katakan kurang ajar maling sendal saya, sudah maling sendal, ustadz lagi itu kan ya, dia mana peduli Bapak Ibu sekalian. Artinya inilah kepemimpinan dan pemimpin. Sebuah sistem yang baik dapat mengakomodasi pemimpin yang baik. Dan seorang pemimpin yang baik hanya bisa secara maksimal dia menerapkan Islam apabila sistemnya juga adalah Islam. Maka kewajiban kita adalah mencari pemimpin yang amanah. Tapi tidak hanya mencari pemimpin yang amanah, tapi mendukung dia dengan sistem yang amanah. Wallahu bisawab. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah dan diberikan kemudahan oleh Allah. Subhanallah. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Felix Syekh, saya teringat dengan nasihat Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, pilihlah sebuah komunitas ataupun masyarakat teman itu mereka juga yang berilmu. Kenapa? Kalau seandainya engkau berilmu, maka engkau akan bisa berbagi ilmu di sana. Kalau engkau tidak punya ilmu, maka engkau akan menjadi berilmu, menjadi pinter. Tapi kalau seandainya engkau bergabung kepada tempat yang di sana itu banyak gosipnya, kalaupun engkau berilmu, orang itu nggak akan pernah dengerin. Kenapa? Karena asik bergosip. Nah, sementara kalau seandainya orang yang sudah tidak punya ilmu di sana, semakin menjadi tidak berilmu. Ini subhanallah Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama di dalam majelis ilmu kita.